tujuannya tadi udah jelas ya, untuk ekspor itu lartasnya adalah jangan sampai nanti terjadi kelangkaan di Indonesia, eksploitasi sumber daya yang berlebih-lebihan gitu ya. Nah, ini dasar hukumnya dari Kementerian Perdagangan. Dikelompokkan menjadi 3, barang yang bebas diekspor, barang yang dibatasi untuk diekspor, dan ada juga barang yang dilarang untuk diekspor. Kategorinya adalah ini, binatang dan tumbuhan liar, produk industri, produk kehutanan, produk perkebunan, produk pertambangan, produk pertanian, dan produk perikanan, dan produk peternakan. Ini komoditi ekspornya. Nah, yang dimaksud dengan produknya itu apa aja? Nah, ini kita lihat. Yang masuk produk perkebunan biasanya itu adalah kakao, karet, kopi, sawit, dan atau CPO. Bahkan beberapa ini bisa dikenakan bea keluar ya. Nah, apa aja produk lartasnya? Ini sebenarnya ada di INSW juga. Nah, ini peraturan lartas ekspor produk perkebunan, kakao. Pembatasannya untuk ekspor biji kakao dikenakan bea keluar. Sawit atau CPO ini juga dimungkinkan kenanya ada bea keluar. Terus kemudian untuk karet, nah ini yang untuk dasar hukumnya ini gitu ya. Ini perizinannya ini. Uraiannya ini yang harus dipenuhi lartasnya. Gitu. Kopi juga demikian. Nah, kalau ini yang selanjutnya adalah ketentuannya. Kopi, tentang kopi ya. Diatur ekspornya kopi, diawasi ekspornya ini, dilarang ekspornya, ini dilarang ekspornya. Anak ikan dan ikan arwana, benih ikan sidat, ikan hias jenis botia, danggala, dan seterusnya. Karet bongkah, nah ini dilarang ekspornya. Ini bebas ya. Jadi semua itu sebenarnya pada prinsipnya adalah bebas dilarang, bebas diekspor kecuali yang ada hal-hal ininya. Kebijakan ekspor kopi, ya ada lagi nih macam-macam. Oke, ini juga ekspor kopi, masih ada lagi ekspor kopi, Bapak dan Ibu sekalian. Untuk kopi aja ada berapa halaman gitu ya. Terus ini masih tentang kopi. Masih tentang kopi, gitu ya. Kopi itu, ini juga ada SKA-nya. Oke. Kopi juga perluasan tarifnya menjadi 16 HS, kodenya jadi 16 gitu ya. Yang semulanya 13. Kemudian kita lanjut ke produk peternakan. Produk peternakan, ini dasar hukumnya sekali lagi adalah Permendak ya. Ekspor hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapatkan persetujuan ekspor dari Menteri. Uraiannya adalah hewan dan produk hewan. Atau juga produk kulit dikenakan bea keluar. Nah, ini apa aja yang kena bea keluar adalah jangat dan kulit mentah atau piglet dari hewan sapi dan kerbau, biri-biri, kambing, kulit disamak, wet blue gitu ya. Dari hewan. Kemudian untuk pertanian, ini yang lartas ekspornya beras ketan dan seterusnya. Oke, tumbuhan dan satwa liar ini adalah peraturan yang baru. Ini dilarang ekspor ya. Kalau yang hewan-hewan yang dilindungi oleh undang-undang maka ketentuannya adalah dilarang untuk diekspor. Kalau CITES dan non-CITES ada Kemenhub-nya harus dilengkapi dengan hal-hal seperti ini. Oke, kalau tidak dilindungi hanya dapat diekspor oleh perusahaan yang telah mendapatkan
surat persetujuan ekspor tumbuhan alam dan satwa liar dari Menteri. Gitu. Ini untuk tumbuhan dan satwa liar. Produk perikanan juga demikian, harus memenuhi KID 4 atau HC Badan Karantina Ikan, penilaian mutu dan keamanan hasil perikanan. Dasar komunitas wajib periksa karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Nah, untuk produk industri ada prekursor, pupuk, dan sisa scrap. Untuk narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi, perizinannya ekspor narkotika hanya dapat dilakukan oleh satu perusahaan PBF milik negara yang telah memiliki izin khusus sebagai eksportir oleh Menteri. Hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi, hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan SPE dari Menteri, Surat Persetujuan Ekspor. Kemudian, itu lagi untuk prekursor dan farm ini, intinya yang sama ya Bapak dan Ibu sekalian, kalau impor atau ekspor itu bisa dilakukan impornya atau ekspornya selama dia memenuhi ketentuannya. Itu aja sih sebenarnya. Oke, ada lagi untuk bahan pertambangan. Ini detailnya. Intan kasar, batu mulia, logam mulia. Batu mulia dilarang ekspor ya. Pasir dilarang ekspor. Migas dan bakar-bakan lainnya ini juga boleh diekspor tapi ada ketentuannya dan seterusnya. Komoditi produk kehutanan ada kayu, ada rotan gitu ya. Ini dasar hukumnya. Ini contoh-contohnya yang dilakukan pembatasan. Dia boleh diekspor setelah terlebih dahulu akan verifikasi atau penelusuran teknis sebelum muat barang. Ini untuk rotan. Ini contoh-contoh kayu yang dapat diekspor. Terus kemudian ini juga masih kayu yang dapat diekspor. Ini contoh-contoh kayunya. Masih dari kayu. Nah, ini contoh kayu yang dilarang diekspor.